Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diati. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya, semester 4 Prodi Bimbingan Konseling Islam. Baiklah, di video kali ini saya akan menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik dari beberapa klien saya dengan melakukan teknik konseling kelompok. Di dalam melakukan konseling kelompok ada beberapa tahap yang perlu kita ketahui. Tahap pertama yaitu ada tahap perkenalan atau memberi materi tentang pengertian konseling kelompok dan tujuannya. Di dalam melakukan konseling kelompok yaitu kita bukan hanya dengan satu atau dua orang saja, bisa mencapai 5 bahkan hingga 10 orang, supaya kita di dalam melakukan atau menceritakan pokok permasalahan kita tidak canggung. Dalam konseling kelompok yaitu kita disuruh perkenalannya seperti ini. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diati. Kemudian teman yang lainnya menyapa dengan teguran hai Diati gitu. Agar apa? Agar ketika nanti menceritakan sebuah konflik yang kita rasakan itu kita tidak kaku dan tidak canggung. Kemudian apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok adalah suatu proses layanan konseling yang memungkinkan klien atau peserta didik untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Tahap kedua yaitu ada tahap peralihan, di mana di sini saya sendiri sebagai pemimpin kelompok atau pengarah dan kalian semua sebagai anggota saya. Di sini ada beberapa asas sebelum melakukan kegiatan konseling kelompok. Asas yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, yang dimana setelah kita mendengar atau mengetahui permasalahan atau profesi teman kita tidak boleh menceritakannya kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Karena kita tidak tahu latar belakang teman kita tersebut gitu. Asas kedua yaitu ada asas keterbukaan, yang dimana asas ini adalah kita terbuka untuk menceritakan apa saja konfliknya, baik itu yang terkecil hingga yang terbesar gitu. Tahap yang terakhir yaitu ada tahap kegiatan. Di sini saya telah menerima beberapa permasalahan atau konflik dari klien saya, yaitu ada salah satunya dia bilang seperti ini, Kak, gimana di sini saya dilarang sama orang tua saya untuk pacaran, padahal orang sederajat saya atau teman-teman saya yang lainnya sudah pacaran, bahkan sudah ada diizinkan oleh orang tuanya untuk datang ke rumah. Kenapa saya tidak? Hal itu mengganggu aktivitas atau pemikiran saya, Kak, gitu. Baiklah, perlu kita ketahui yang pertama itu kita harus tahu, harus mengerti apa sebab dan akibat pacaran itu sendiri. Kenapa orang tua kita tidak mau menyuruh kita untuk pacaran gitu. Pacaran sendiri bukan hanya orang tua kalian yang tidak mau menyuruh, bahkan agama sendiri melarang kita untuk pacaran. Kenapa? Karena hal itu bisa mendekatkan kita kepada hal yang sangat buruk, yaitu perzinahan gitu. Setelah itu ada juga pacaran juga membuat masa depan kita itu tidak baik, atau kita tidak punya jalan untuk menggapai kehidupan kita. Ketahuilah, setelah kita mendekati lawan jenis kita, setelah kita kenal apa itu pacaran, semua aktivitas kita itu akan tidak teratur gitu, baik itu sekolah, pekerjaan rumah, dan lain-lain. Jadi sebelum kita marah kepada orang tua kita melarang kita pacaran, kita lihat dulu mana yang lebih banyak dampak positifnya atau dampak negatifnya gitu. Baiklah, saya rasa di sini kalian mengerti tujuan konseling kelompok itu sendiri apa dan harus bagaimana. Nah,
Dikarenakan waktunya telah habis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.